Tarik napas panjang. Sakit. Bu ya. Terus lagi Bu lagi ya, sedikit lagi ya Bu ya. Tarik napas panjang. Buang Leni, Leni, bangun sayang. Mama mau pergi dulu ya. Mama ada urusan di luar kota. Jadi, kamu tinggal sama tante kamu dulu. Semua uang jajan kamu sudah Mama transfer. Mama pergi ya. Kamu jangan nakal ya. Dadah. Namaku Leni Maharani. Kejadian sewaktu aku ingin diaborsi menjadi awal hidupku yang tertolak. Beruntung ada orang tua angkatku yang sekarang telah mengasuhku hingga saat ini. Karena dia pun tidak peduli tentang kehidupanku ini. Saya suka apa ya, gonta-ganti pacar lah ya, walaupun masih cinta monyet lah gitu ya, senang-senang aja. Sebentar dibilang pacar si Anu gitu ya, saya suka. Pokoknya intinya siapa yang perhatiin saya akan deket lah sama dia. Kamu tunggu di sini ya. Jadi ketika saya mendapatkan hal yang seperti itu, ketika saya mendapatkan kasih sayang, ketika saya mendapatkan perhatian, dan saya suka menjadi orang yang diperhatikan dan disayangi, nah itu membuat saya jadinya rela melakukan apa saja demi pacar saya ini supaya dia tidak meninggalkan saya. Jadi kamu habis jalan ya sama pacar kamu yang berandalan itu? Asal kamu tahu ya, tante itu disuruh sama mama kamu untuk jagain kamu. Tapi kalau kamunya bandel, pasti dia nyesel ngangkat kamu jadi anak. Dasar anak gak tahu untung. Ya ketika dipukul karena saya nggak berani melawan balik, jadi makanya saya bersikap diam dan nggak mau nangis gitu. Ya itu bagi saya seperti sebuah bentuk perlawanan gitu ya. Karena saya nggak berani melawan langsung gitu. Jadi saya nggak mau terlihat lemah. Kalau saya nangis kan saya kelihatan lemah gitu. Nah jadi saya bertahan gitu. Dan saya tahan kan lah. Pokoknya saya nggak mau nangis, nggak mau dia lihat saya nangis gitu. Bang, aku hamil. Kamu gila apa? Tentunya saya kaget karena waktu hamil yang pertama saya masih SMA, kelas 3 SMA pada saat itu. Dan saya benar-benar belum siap untuk menjadi seorang bapak gitu. Dan saya merasa ya hidup saya masih panjang, masa depan saya masih panjang. Kok bisa hamil sih?
Kita tuh gimana? Belum siap punya anak. Kita gugurkan saja ya. Gimana? Saya belum siap menikah. Itu sebabnya waktu itu ya saya putuskan ini harus digugurkan. Kita melakukan banyak hal untuk itu bisa digugurkan pada saat itu. Kita juga cari jamu-jamuan, apakah jamu buat sendiri atau jamu beli. Kita juga kasih waktu itu ada minuman anggur, 1 botol saya paksain dia minum. Dan saya lakukan tindakan kekerasan fisik sama dia untuk menggugurkan kandungannya, termasuk nginjak perutnya. Kamu tahan ya. Ya lemas gitu ya sakit juga gitu. Karena memang banyak darah yang keluar. Gimana? Aku keguguran. Yes. Tenggol kan? Dari mana kamu? Udah malam tahu. Mau jadi Begitu pacar saya pulang, langsunglah dia pukul. Waktu saya udah dipukulin dan saya udah tersudut, akhirnya saya dengar dia panggil-panggil gitu. Len, buka pintunya, buka pintunya. Akhirnya saya lari ke pintu dan saya bukain pintu. Pacar saya masuk, akhirnya pacar saya sama tante saya yang berantem gitu, yang main fisik. Berani lu nyakitin Leni, gue habisin lu. Aku udah gak sanggup lagi mah ngadepin perbuatan tante. Dan karena dia udah nggak ngerti lagi, karena saya udah terlalu bandel dan dia udah nggak ngerti lagi gimana harus ngatur saya ini supaya jangan pacaran dengan pacar saya. Akhirnya dia tanya, jadi sekarang apa maumu? Aku mau ngekos aja. Oke. Jaga dirimu baik-baik ya. Iya mah. Pokoknya gimana caranya lah supaya saya bisa tetap pacaran terus dengan pacar saya. Gitu. Nih aku suapin es krim ya buat kamu. Ya. Kehidupan kosan yang semakin bebas membuat saya semakin dalam terjerumus dalam pergaulan yang bebas. Bahkan hal itu membuat saya terikat berkali-kali melakukan dosa aborsi. Bukan hanya 1, tapi 3 kali saya melakukannya. Aku hamil. Aku hamil. Kamu denger gak sih? Ya udahlah, nanti gampang beli jamu atau beli obat yang biasa. Repot amat. Tapi waktu itu yang ada di hati saya mulai ada rasa takut ya. Walaupun saya nggak ngerti itu apa. Pokoknya saya takut dan saya nggak mau aborsi lagi. Kalau kamu nggak mau tanggung jawab, ya udah kita pisah aja. Bahkan saya berpikir ya kasarnya kalau saya harus jadi pelacur pun ya nggak apa-apa lah gitu. Yang penting saya akan besarin anak ini dan saya mau anak ini gitu. Saya nggak mau gugurin lagi. Oke, kita besarkan anak kita ya.
Kemudian pacar saya memutuskan untuk dia dagang narkoba supaya kami bisa punya uang buat beli makan. Keadaan waktu itu sangat sulit sekali. Kondisinya yaitu sering nggak punya uang, sementara harus makan, kebutuhan-kebutuhan yang ya harus dipenuhi ya. Mana mau lahiran, dia belum dapat kerja. Ya, jadi cara-cara seperti itu yang harus ditempuh supaya kita bisa punya uang. Jadi karena saya pinter main kartu, akhirnya ya saya main judi, ikut main judi supaya bisa dapetin uang. Walaupun dalam kondisi hamil tua, saya tetap main kartu supaya bisa dapetin uang. Sayang, aku pengen kasih kamu kabar. Kenapa? Kamu jadi target operasi? Udahlah, jangan jual narkoba lagi. Biar aku yang kerja ya. Kamu tahu nggak sayang? Aku dapat kerjaan. Oh ya? Iya. Ih, dasar. Kirain apa? Kamu nakal banget sih ya. Sabar ya sayang, kita nungguin papa pulang dulu ya. Ye, papa pulang. Bang, kita makan bareng yuk. Kamu pergi sebentar. Semenjak suami saya kerja, kok dia jadi makin sibuk. Sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan teman-temannya, dan akhirnya saya merasa saya kurang diperhatikan lagi gitu. Kasih sayangnya ke saya itu jadi berkurang. Pada bisnis sama temenku. Kok kamu cuek banget sih sekarang sama aku? Jadi curiga jadinya, jangan-jangan kenapa-napa gitu. Kamu ini curigaan terus, karena nanti kalau ada hasilnya kamu juga yang nikmatin. Nggak perhatiin gitu, paling ngelihat anak juga cuma sekedar lah gitu ya. Memang dia nggak apa ya, kurang peduli lah jadinya. Silakan diminum mas. Iya kak. Oh jadi Melvinnya belum pulang ya kak? Saya juga kurang tahu mas. Akhir-akhir ini dia sering pulang terlambat. Apa masih nganter anak baru itu ya? Anak baru siapa mas? Di kantor ada anak perempuan baru. Dia sering diantar sama Melvin pulang. Oh kalau begitu saya pamit pulang ya kak. Bilang aja sama Melvin kalau tadi saya kesini. Iya mas. Kamu tega banget sih bang sama aku. Padahal kan aku udah berkorban banyak buat kamu. Yang selingkuh itu siapa? Ah, jangan ngelak deh kamu bang. Kondisi rumah tangga kami pada waktu itu benar-benar sudah di ujung tanduk. Temen kamu bilang kamu ada main kan sama anak baru itu? Udah nggak ada jalan keluar, udah ya komunikasi pun udah nggak ada, jadi udah benar-benar udah nggak ngerti lagi nih mau apa. Kalau pada waktu itu saya nggak mikir ada harapan, saya nggak ngerti lagi, udah nggak tahu, nggak pernah berpikir akan ada perubahan. Ya saya berpikir ya udah, berarti ya memang inilah nasib saya yang harus saya terima. Ya beginilah. Semua yang sudah saya lakukan untuk menyenangkan hati pacar saya, ya saya sampai harus ninggalin keluarga, banyak hal, banyak pengorbanan yang sudah saya buat. Nah itu nggak menjamin juga kalau dia akan membahagiakan saya selamanya. Saya percaya semua itu karena kasih Yesus yang bisa memampukan merubah hati suami saya. Wah, luar biasa ya, Tuhan Yesus ya, keren banget. Selamat datang buat teman-teman semua, selamat bergabung di Komsel kita sore hari ini. Melvin sama siapa nih, Mel? Oh, ini pasangan saya. Oh, sama pasangannya, siapa namanya? Leni. Nah ketika kami datang ke gereja ini, kami ngelihat komunitas di gereja ini sangat welcome. Mereka sangat bersahabat, peduli dengan kami gitu. Kami merasa sangat diterima. Sudah berapa lama ibu mendoakan suaminya? Kurang lebih 25 tahun.
Kok ibu bisa sabar melakukan hal itu? Kuncinya satu, yaitu kita harus selalu dekat dengan Yesus. Yesus. Ya di komunitas gereja ini mereka banyak share tentang pribadi Yesus ya. Mereka bilang bahwa Yesus itu mengasihi saya, Yesus itu mengasihi kami. Nah itu bikin saya jadi penasaran. Selama ini saya nggak terlalu banyak belajar tentang firman Tuhan, nggak terlalu banyak tahu. Akhirnya membuat saya jadi kepengen tahu gitu. Akhirnya saya jadi rajin baca firman dan saya semakin haus untuk cari tahu pribadi seperti apa sih sebenarnya Yesus ini. Apakah benar seperti yang mereka bilang gitu. Saya mau lihat buktinya. Di situ tertulis bahwa Tuhan sudah menjadikan saya sejak semula. Bahkan dia menenun saya di rahim ibu saya hari lepas hari. Bahkan ketika saya belum lahir, dia sudah menyediakan buku kehidupan saya. Dia sudah mempersiapkan rencana yang terbaik buat hidup saya. Dan itu membuat saya benar-benar ngerasa bahwa iya, saya sangat dikasihi. Saya memang sangat spesial. Tuhan bukan tanpa tujuan melahirkan saya ke dunia ini. Ternyata ada satu pribadi yang selalu peduli dengan saya. Bahkan saya nggak tahu gitu. Di saat saya nggak tahu, ternyata dia ada loh di situ. Dia memperhatikan saya. Dan dari situ saya sadar bahwa ini ternyata gitu. Ini ternyata maksudnya Tuhan. Kenapa dia mengizinkan semua hal-hal yang begitu mengecewakan di masa lalu saya, supaya saya bisa bertemu dengan pribadinya. Papa mana sayang? Maafin mama ya sayang. Mungkin kalau mama mau maafin papamu, semuanya nggak akan terjadi kayak gini. Mama terlalu egois, hanya berharap pada kalian. Padahal kasih yang abadi itu ada di dalam Yesus, yang justru mama harus bagikan kepada kalian. Makasih sayang. Akhirnya kamu buka hati untuk maafin aku. Aku sayang kamu. Aku juga. Setelah diteguhkan, kini Melvin menjadi suamiku yang sah. Dan banyak hal baru dilakukan Yesus buat hidup kami. Di mana kini aku mampu menuangkan kasih sayang di tengah keluargaku. Sebagai sebuah peneguhan, kalau saya pernah aborsi 3 kali dan saya cuma punya anak 3, itu kan sepertinya seri ya, sama. Tapi Tuhan kasih 1 lagi, gitu.
Sekalipun kau melakukan 3 dosa, tapi aku memberikan kepadamu 4 anugerah. Itu peneguhannya buat saya, gitu. Bahkan kalau saya berpikir karena kesalahan saya di masa lalu, saya berpikir, Tuhan, kalaupun Tuhan kasih saya anak yang cacat, itu memang udah sangat pantas saya terima, gitu. Tapi Tuhan gak kasih hal yang seperti itu. Tuhan kasih kami 4 anak-anak itu yang luar biasa, cantik-cantik, ganteng, pinter. Nah, itu kan hal yang sangat berbanding terbalik dengan dosa yang saya lakukan. Kita tidur tiba-tiba gitu ya, dan waktu hujan deras sekali,